Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di pertemuan kali ini saya ingin ngebahas project yang saya buat berjudul kontrol gerbang lintas kereta api berbasis aljabar boolean. Nah, sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alif Mobil Ahmad Firdaus dengan NIM 2025-32083. Saya dari kelas C. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Di sini ada daftar isi yang dimana setiap slide saya akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain-lain sampai 7 slide ya. Oke, untuk latar belakang sendiri, transportasi merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, terutama dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Salah satu sistem transportasi yang memiliki kapasitas besar adalah kereta api. Namun sering ditemukan perpotongan antara jalur kereta api dan jalan raya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem gerbang lintas kereta api otomatis yang mampu mengatur buka tutup gerbang secara aman dan efisien. Sistem ini dapat dirancang menggunakan aljabar boolean dan diimplementasikan dalam bentuk rangkaian logika digital. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem kontrol gerbang lintas kereta api menggunakan aljabar boolean. Terus yang kedua, menentukan fungsi boolean dari sistem tersebut. Ketiga, menyederhanakan fungsi menggunakan peta Carnot. Yang terakhir adalah implementasi dalam rangkaian logika. Nah, untuk tujuan project ini ada 4, yaitu mendesain sistem kontrol gerbang lintas kereta api, menentukan tabel kebenaran dan fungsi boolean. Yang ketiga adalah menyederhanakan fungsi boolean, dan yang keempat implementasi dalam rangkaian logika digital. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ada kondisi atau diagram keadaan. Nah, yang dimana itu input atau sensor. U1, jika sensor kereta datang, maka gerbang akan menutup. Yang kedua adalah U2, jika sensor kereta pergi, maka gerbang akan membuka. U3 itu adalah timer atau enggak proses buka atau menutup gerbang ya. Nah, di sini ada state kondisi gerbang. S1 adalah gerbang tertutup, S2 adalah gerbang tertutup. S1 gerbang terbuka, S2 tertutup, S3 gerbang sedang menutup, dan terakhir gerbang sedang membuka. Nah, untuk slide selanjutnya di sini ditampilkan adalah tabel kebenaran yang dimana ada U1, U2, U3 dan outputnya nih. Teman-teman bisa lihat saja ya di sini tanpa saya jelasin. Next slide ada fungsi boolean. Yang pertama itu safety. Gerbang harus tertutup saat ada kereta, dan rumusnya itu adalah F sama dengan U1 dikali S1 tambah S4 ditambah U1 lagi dikali U3 dikali S3 ditambah U1 U3 dikali S2. Nah, ini adalah rumus dari safety, teman-teman bisa lihat aja di sini. Dan untuk yang kedua adalah fungsional atau fungsi normal. Gerbang terbuka saat tidak ada kereta. Nah, rumusnya itu ada di sini. F sama dengan U2 dikali S2 ditambah S3, terus ditambah U2 dikali S1 ditambah S4. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, untuk slide selanjutnya adalah penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Carnot. Nah, di sini ada tabelnya terlebih dahulu sebelum saya buat atau saya paparkan peta Carnot-nya ya. Nah, dalam perancangan sistem kontrol gerbang lintas kereta api, penyederhanaan fungsi boolean dilakukan untuk mendapatkan bentuk logika yang paling efisien, sehingga rangkaian yang dihasilkan lebih sederhana dan hemat komponen. Berdasarkan tabel kebenaran yang telah diperoleh dari sistem, digunakan 3 variabel input, yaitu U1 kereta datang, U2 kereta pergi, dan U3 ini timer, seperti yang saya jelasin pada slide sebelumnya. Output yang diamati adalah kondisi gerbang. Nih, khususnya saat gerbang harus dalam keadaan tertutup, output 1. Satu semua ya teman-teman ya, output gerbangnya ini. Nah, ini di sini adalah ilustrasi atau gambar dari fungsi boolean dengan peta Carnot dengan tujuan menyederhanakan fungsi boolean untuk output gerbang penutup.
Nah, di sini itu ada tabel kebenarannya. Di sini adalah ilustrasinya. Ada keterangannya juga, ada peta Carnot 3 variabel dan ada pengelompokan. Terus juga ada hasil penyederhanaan dengan rumus F sama dengan U1. Oke, next selanjutnya. Di sini ada realisasi dengan rangkaian logika. Berdasarkan hasil penyerahan fungsi boolean yang telah dilakukan menggunakan peta Carnot, diperoleh fungsi logika yang sangat sederhana, yaitu F sama dengan U1, yang seperti di ilustrasi ini ya teman-teman. Nah, fungsi tersebut menunjukkan bahwa kondisi gerbang tertutup hanya dipengaruhi oleh sensor U1, yaitu sensor yang mendeteksi kedatangan kereta api. Dengan kata lain, ketika U1 bernilai 1, maka output F juga bernilai 1, yang menandakan bahwa gerbang harus dalam kondisi tertutup. Nah, ada lanjutannya. Dalam implementasi ke dalam rangkaian logika digital, fungsi ini tidak memerlukan kombinasi gerbang logika yang kompleks seperti AND atau OR, melainkan cukup menggunakan hubungan langsung antara input dan output. Sensor U1 dapat langsung dihubungkan ke aktuator atau sistem kontrol gerbang sebagai sinyal untuk menutup gerbang. Namun untuk membuat sistem yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, rangkaian logika dapat dikembangkan dengan menambahkan gerbang NOT, AND, dan OR untuk mempertimbangkan kondisi lain seperti proses membuka timer dan keamanan sistem. Sebagai contoh, jika ingin memastikan bahwa gerbang hanya tertutup saat kereta datang dan tidak sedang dalam proses membuka, maka fungsi dapat dikembangkan menjadi, di sini adalah rumusnya, F sama dengan U1 dikali U2. Nah, implementasi rangkaian dari fungsi tersebut terdiri dari gerbang NOT untuk membalikan nilai U2 dan gerbang N untuk mengkombinasikan U1 dan hasil inverse U2. Nah, di sini adalah ilustrasi dari rangkaian logika dan juga fungsi boolean hasil penyederhanaan dari rumus F sama dengan U1. Di sini ada rangkaian logika sederhana yang bisa teman-teman lihat di ilustrasi atau gambar ini, dan yang kedua adalah rangkaian logika realistis. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tanpa saya jelasin aja. Nah, yang ketiga ini adalah rangkaian logika rangkaian logika lengkap dengan timer U3. Oke, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini adalah beberapa jurnal atau referensi dari internet maupun website yang saya ambil. Dan yang slide terakhir adalah thank you. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari project aljabar boolean yang saya pilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.